Kalau dari gue sendiri, pecahan itu sebenarnya sederhana. Ya, pecahan itu cuma cara buat nunjukin sebagian dari suatu keseluruhan. Misal nih, ada satu pizza, kita bagi jadi 8 potong deh. Terus gue makannya 3 pizza. Berarti kalau dalam bentuk pecahan itu kayak jadinya 3/8. Nah 3 ini yang gue makan tadi, dan 8 tadi itu total yang gue potong tadi gitu. Nah kalau dalam pecahan sendiri teman-teman, itu kita ada bagian-bagian yang tersendiri. Nah kalau 3/8 tadi kita ngomong ya, 3 itu sebagai pembilangnya, yaitu bagian yang kita punya atau yang kita makan atau yang kita gunakan. Sedangkan 8-nya itu sebagai penyebut, yaitu total atau keseluruhan yang ada di konteksnya gitu. Sekarang kita masuk ke bagian operasinya. Yang pertama itu penjumlahan. Misal nih, sebutkan itu soalnya itu 1/2 ditambah 1/4. Kalau gue yang dulu, pasti gue langsung jawabnya itu 2/6. Karena 1 ditambah 1 dan 2 ditambah 4. Namun di situ salahnya. Yang benar itu kita harus samain dulu penyebutnya. Kenapa kita harus samain penyebutnya? Karena ukurannya itu potongannya beda. Kalau kalian nggak paham, gini deh. Misal ada 2 pizza nih. Nah, yang satu pizza ini itu dipotong jadi 2 bagian. Jadi 1/2 kan? Jadi 1/2 gitu. Terus satunya lagi tuh dipotong jadi 4 bagian. Nah, di sini yang menjadi jawaban kenapa kita tuh nggak bisa eh, langsung ditambah dijumlahkan, karena ukuran potongnya itu udah beda. Yang satu nih ukuran itu lebih besar daripada yang lain kan gitu. Makanya kita harus samain dulu ukurannya dengan cara kita potong yang 1/2 tadi. Nah kita potong pizza pertama tadi supaya mereka ukurannya sama-sama 4 bagian nih. Nah, kalau kita langsung dapat 2/4. Nah, di situ baru kita jumlahkan. Hasilnya 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Terus yang kedua, yaitu pengurangan. Nah, sebenarnya konsepnya itu sama dengan penjumlahan tadi. Misal nih, ada pita sepanjang 5/6 meter. Lalu kita potong nih 2/6 meter. Berarti kan jadinya 5/6 dikurang 2/6. Nah karena ukurannya sama, kita langsung tinggal kurangi aja. Jadi 3/6. Tapi bang, kalau ukurannya beda gimana? Kalau penyebutnya beda gimana? Nah kalau penyebutnya beda, kita samakan dulu nih penyebut dari bawah tadi. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu perkalian. Nah, ini tuh yang bikin gue tuh bingung banget sama perkalian, cara gue memahami perkalian dalam pecahan ini. Padahal sebenarnya mungkin konsepnya simple. Dalam pecahan, perkalian itu kayak mencari bagian dari suatu bagian. Nggak paham ya? Misal gini deh, kita ada soal 1/2 dikali 1/3. Jadi, kita mencari 1/3 dalam 1/2 gitu. Gini deh gampangnya. Misalnya ada satu pizza. Kita ambil 1/2 atau setengah dari pizzanya. Lalu dari setengah pizza itu kita ambil lagi 1/3-nya gitu. Artinya kita mencari 1/3 dari setengah atau 1/2 tadi gitu. Kalau pizza utuh dibagi jadi 6 bagian, makanya nanti kita ambil 1 bagian. Makanya 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6. Rumus kali pecahan ya kayaknya sebenarnya cuman jalan pintas dari konsep itu. Nah sekarang kita masuk ke bagian terakhir sekaligus yang paling sering bikin orang bingung, termasuk gue. Kenapa kalau dibagi pecahan malah dibalik?
Bayangin aja, kamu punya 4 pizza. Nah, setiap orang makan tuh 1/2 pizza atau setengah pizza. Nah, pertanyaannya, berapa orang yang bisa makan? Jawabannya 8 kan? Karena satu pizza kan cukup untuk 2 orang yang masing-masing makan setengah pizza. Kalau ada 4 pizza, berarti bisa untuk 8 orang. Nah, ternyata 4 dibagi setengah itu bukan berarti 4 dibagi setengah. Tapi artinya ada berapa jatah setengah pizza di dalam 4 pizza. Jawabannya ya 8. Jadi pembagian pecahan tuh sebenarnya sedang menghitung ada berapa banyak bagian seperti itu yang muat di dalam jumlah yang kita punya. Nah, dari situlah konsep munculnya kita balik dulu pecahannya lalu kita kali. Jadi setelah gua ngerti ini, gua sadar kalau pecahan tuh bukan kumpulan rumus, tapi kayak semuanya tuh balik lagi ke satu konsep, di mana pecahan itu kayak bagian dari suatu keseluruhan. Kalau kalian paham konsepnya, rumus tuh bakal terasa jauh lebih masuk akal. Karena ya menurut gua belajar itu bukan tentang menghafal caranya, tapi memahami kenapanya. Itu saja dari gua, Kyo. Terima kasih.